Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Suamiku Dipelet Bibiku Sendiri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat dan kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Mas, minggu depan kita jadi pulang ke kampung kan? Kamu jadi libur 1 minggu kan? Tanya Nita istrinya pada Andre suaminya. Iya dek, jadi kok. Nanti kita nginep di rumah mama. Tenang saja. Syukurlah mas. Tak kira gak jadi. Soalnya kamu gak pernah bahas lagi. Malah makin tambah lemburnya. Ya kan ini juga biar gantian waktunya. Biar pas waktu cuti dek. Biar nanti pas berangkat kerja lagi gak numpuk garapannya. Iya ya mas. Maaf. Aku tidak tahu. Ya sudah. Kamu mau makan apa malam ini? Akhirnya Andre pun yang malam itu baru pulang lemburan. Dia meminta Nita untuk masakan mie goreng kesukaannya 2 bungkus sekaligus. Dek, tolong buatkan aku mie goreng ya, 2 bungkus. Iya mas, siap. Tunggu sebentar ya mas, aku buatkan dulu. Iya dek. Namun saat Nita mau beranjak, Andre berubah, dia meminta dimasakin 3 bungkus. Karena pasti dia tahu Nita juga pasti minta disuapin pas dirinya lagi makan. Dek, ada apa lagi mas? Jangan 2 bungkus dek, tapi 3 bungkus saja ya. Iya mas. Ya sudah, aku mandi dulu ya. Dan sembari menunggu mie matang, Andre kemudian beranjak untuk mandi malam itu juga. Dan setelahnya dia kembali lagi ke ruang depan sambil nonton televisi. Tak berselang lama Nita pun datang membawa 1 piring gede berisi mie goreng. Ini mas, mie gorengnya sudah jadi. Aromanya sedap banget. Makasih ya dek. Benar saja saat Andre mulai makan, Nita ini langsung gelendotan manja minta disuapin. Mas, suapin aku dong. Tuh kan bener, makanya aku minta 3 bungkus dek. Soalnya nanti kamu akan minta juga. Emangnya gak boleh aku minta? Ya boleh dong sayang. Akhirnya malam itu Andre dan Nita suap-suapan sangat romantis sekali. Beberapa saat kemudian saat sedang makan mie goreng, hujan gerimis rintik-rintik membuat suasana malam itu sangat pas sekali. Sambil makan mie gorengnya. Kamu capek gak mas? Iya dek, pegel semua ini badannya. Ya sudah, sini aku pijitin ya mas. Nanti aja dek, kalau mie-nya sudah habis. Dan setelahnya mereka berdudukan sebentar sambil nonton televisi. Kala itu juga Nita memijit tubuhnya Andre yang katanya pegal-pegal karena kerja lembur bagai kuda. Saat itu mereka jumpa sambil cerita-cerita tentang masa lalunya masing-masing pas waktu ke sekolah. Ketika malam sudah mulai larut, mereka pun beranjak tidur karena sudah lelah. Dek, ayo tidur saja. Aku sudah ngantuk dan lelah banget. Ya udah mas, ayo. Aku juga capek. Akhirnya mereka pun ke kamar dan tidak lupa mereka tidur sambil selimutan. Apalagi malam itu hawanya sangat dingin sekali. Pada esok paginya, Nita menyiapkan keperluan Andre dan sekalian masak untuk sarapan. Saat itu Andre sedang mandi biar nanti pas selesai mandi Nita sudah selesai masaknya. Beberapa saat kemudian Andre pun sudah selesai mandi dan sudah siap-siap dengan pakaiannya. Nita juga sudah selesai dengan masaknya. Akhirnya pagi itu mereka pun sarapan bersama. Dan saat itu Nita sekalian minta izin kalau dirinya itu mau pergi. Mas, aku mau izin ya mas. Nanti aku mau pergi.
Pergi kemana, Dek? Aku mau belanja dulu, Mas. Sama oleh-oleh buat pulang kampung nanti. Oh gitu. Ya sudah gak apa-apa. Tapi kamu hati-hati ya di jalan. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabari aku. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Setelahnya mereka pun melanjutkan sarapannya. Usai Andre telah sarapan, dia langsung pamitan untuk berangkat ke kantornya. Dek, aku berangkat ke kantor dulu ya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya di jalan. Dan semangat kerjanya. Oh iya, gimana Mas, badannya sudah mendingan? Sudah, Dek, alhamdulillah. Ya udah, Mas berangkat dulu ya. Nita pun menganggukkan kepala dan tidak lupa mereka bersaliman. Andre juga mencium keningnya Nita terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Lalu Andre pun berjalan ke garasi mobilnya. Dan dia langsung memanaskan mobilnya. Dengan mobil miliknya, Andre ini bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya bisa dibilang gede. Berkat kerjanya itu, dia bisa memiliki rumah sendiri di kota dan mampu menafkahi istrinya. Usai kepergian Andre, Nita yang tadi sudah izin sama Andre dia mau keluar sebentar cari oleh-oleh untuk orang yang di kampung nanti. Karena 4 hari lagi mereka akan segera pulang kampung, yakni ke rumahnya orang tua Nita dan akan nginep di sana selama 5 harian. Nita pun akhirnya menuju ke mall dan membeli beberapa pakaian buat ibu dan bapaknya, yaitu Bu Indri dan Pak Husni, dan juga ponakan-ponakan kecilnya yakni dari anak kakak-kakaknya. Dia juga sekalian beli buah-buahan untuk stok di rumah, karena dia selalu makan sehat. Dan usai membeli semua yang dia inginkan, Nita pun pulang kembali ke rumah dengan menggunakan Grab mobil. Setibanya di rumah, Nita rehat sebentar dan memakan es krim yang tadi dibelinya. Dia bersyukur banget mempunyai suami yang bisa memenuhi keinginannya dan sayang sama istri. Dan alhamdulillah Nita sebagai istri juga tidak neko-neko. Dia justru rajin menabung uang yang diberikan oleh suaminya. Setelahnya Nita kemudian lanjut beberes rumahnya yang lumayan luas itu. Dan tak lupa dia menyirami bunga-bunga di taman mini belakang rumahnya, yang dibuat model outdoor. Biasanya ia gunakan untuk nyantai. Sementara Andre di kantor, dia sedang sibuk-sibuknya mengejar deadline demi bisa mengambil cuti. Tiba-tiba dia dihampiri oleh satu karyawannya yang membawa kotak bingkisan. Dan setelah diberikan kepada Andre, dia tahu kalau ternyata kawannya itu lagi ngadain tasyakuran atas kelahiran anaknya. Andre pun lalu mendoakan yang terbaik untuk temannya. Deh, ini buat kamu. Makasih ya. Acara tasyakuran anakmu ya? Iya, Andre. Kawannya itu juga mendoakan Andre agar lekas diberikan momongan juga, dan Andre pun mengamininya. Semoga kamu cepat dapat momongan ya, Andre. Amin. Makasih ya doanya. Kawannya juga menanyakan apakah Andre jadi ambil cuti beberapa hari lagi. Dan Andre pun menjawab iya. Kawannya itu kemudian nitip oleh-oleh dari kampung dan Andre pun mengiyakan. Oh iya, Andre. Kamu jadi ambil cuti beberapa hari lagi. Iya, 4 hari lagi aku berangkat pulang ke kampung. Kalau gitu, jangan lupa ya, aku nitip oleh-oleh dari kampung. Iya deh, siap. Setelahnya Andre pun melanjutkan kembali pekerjaannya itu yang tadi sempat tertunda karena ngobrol dengan kawannya. Saat jam istirahat, Andre menghubungi Nita bilang mau lembur dan pulang telat. Siang itu Nita yang sedang makan siang sendirian dikejutkan dengan suara dering HP-nya yang ternyata dari suaminya. Dia pun langsung mengangkat telepon dari suaminya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Gimana? Ada apa? Hari ini Mas lembur lagi ya, Dek? Pulangnya agak malam. Iya, Mas. Kamu sudah makan belum? Belum, Dek. Ini baru mau makan. Ya sudah, pokoknya jangan lupa makan ya, Mas. Iya, Dek. Ini Mas lagi makan sendirian. Ya udah, aku lanjut kerja lagi ya, Dek. Akhirnya sambungan telepon mereka pun terputus dan Andre lanjut kerja sementara Nita lanjut untuk makan siangnya. Dan seingat cerita,
Tibalah di hari terakhir Andre berangkat kerja sebelum cuti. Kala itu Nita di rumah mengabari orang tuanya di kampung kalau besok mereka akan pulang. Dan orang tuanya pun mengiyakan dan akan masak enak katanya. Sambungan telepon pun terhubung namun belum diangkat oleh Ibu Indri, ibunya Nita. Saat itu Bu Indri yang lagi di kampung ternyata sedang mandi. Dan dia mendengar ada suara dering telepon, ia pun bergegas menyelesaikan mandinya dengan buru-buru karena akan mengangkat telepon. Assalamualaikum Nit, ucap Bu Indri. Waalaikumsalam Bu, lagi apa? Kok lama banget ngangkatnya? Ini, tadi lagi mandi Nit, makanya ibu buru-buru keluar angkat telepon. Duh, maaf ya Bu, aku jadi ganggu. Gak apa-apa Nit, gimana? Kamu jadi pulang kampung kan? Iya Bu, jadi besok. Alhamdulillah kalau jadi Nit. Nanti ibu akan masak yang enak-enak buat kalian. Wih, aku jadi gak sabar Bu, mau makan masakan ibu. Ya sudah, nanti kamu kabari saja ya kalau sudah mau kesini. Iya Bu. Usai panggilan selesai, Nita kala itu dudukan sambil nonton TV sembari menunggu kepulangan suaminya. Dan selang beberapa saat kemudian Andre pun pulang. Dan ternyata dia juga nyangking bakso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segera Nita pun beranjak untuk membukakan pintunya menyambut kedatangannya Andre sang suaminya. Sudah pulang Mas? Kamu gak lembur? Enggak Dek, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ya sudah, ayo masuk Mas. Ini aku beliin kamu bakso Dek. Wah, makasih ya Mas. Sama-sama Dek, aku mandi dulu ya. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Lalu Andre langsung bergegas mandi. Akhirnya malam itu usai Andre mandi dan segala macam, mereka langsung makan bakso bersama sambil nonton televisi. Nita juga cerita sama Andre kalau dia sudah ngabarin rumah dan akhirnya karena besok mau melakukan perjalanan jauh, mereka pun mutusin untuk tidur lebih awal. Dan untungnya tadi sebelum Andre pulang, Nita sudah menata barang-barang yang akan dibawanya pulang kampung. Jadi besok paginya dia tidak perlu gugup. Pagi pun tiba. Usai mandi dan sarapan, mereka pun segera bergegas untuk berangkat dengan mobilnya menuju ke kampung. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu yang lumayan lama. Sampai-sampai Nita ini tertidur di perjalanan. Tak lupa mereka terkadang mampir di rest area untuk sekedar meluruskan kaki dan makan. Dan singkatnya, pada siang harinya mereka baru sampai di kampung. Lalu setelahnya Andre memarkirkan mobilnya di halaman rumah Bu Indri dan Pak Husni. Andre dan Nita langsung disambut Bu Indri dan Pak Husni usai turun dari mobil. Dan Andre dengan Nita pun menyalaminya. Akhirnya sampai juga dengan selamat kalian. Gimana? Macet gak di jalan? Enggak Pak, alhamdulillah. Ya udah, ayo masuk ke dalam. Saat itu Andre langsung mengangkat semua barang yang ada di bagasi mobilnya dibantu dengan oleh Pak Husni. Sedangkan Bu Indri dan Nita sudah masuk lebih dahulu di ruang makan. Setelah menaruh barang-barang di kamar Nita, mereka kemudian lanjut makan bersama. Ayo makan bersama. Ini tadi ibu sudah masak makanan banyak sekali. Wah, enak nih Bu. Ya udah, ayo makan Nak Andre. Duh, jadi ngerepotin ini Bu kita. Ah, ya enggak lah Andre. Kalian itu kan anak ibu. Mereka saat sedang makan bersama sambil ngobrol-ngobrol, Bu Indri dan Pak Husni menanyakan bagaimana kabarnya di kota. Dan mereka menjawab baik-baik saja. Gimana kabar kalian di kota? Tanya Pak Husni. Alhamdulillah Pak, Bu, kita baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu, Ibu seneng dengernya. Siang itu setelah mereka selesai makan langsung tidur siang istirahat. Karena nanti sore mereka akan bersilaturahmi kepada para tetangga desa. Apalagi Nita yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan para tetangganya dulu.
Sore hari pun tiba setelah bangun tidur. Nita pun mandi gantian dengan Andre. Lalu setelahnya mereka keliling ke tetangga. Dan setelah keliling ke rumah-rumah tetangganya, Nita dan Andre pun dudukan di depan teras rumah sama orang tua Nita ngobrol menikmati sore. Ibu buatkan es jeruk ya? Iya bu, boleh. Aku juga gerah dan haus. Ya sudah, bentar ya, ibu buatkan dulu. Saat itu Bu Indri pun langsung beranjak ke belakang rumah untuk membuatkan jus jeruk. Beberapa saat kemudian Bu Indri pun keluar teras rumah membawakan jus jeruk dan juga camilan yang sudah disediakan. Ini, silakan diminum. Seger banget loh jusnya. Makasih ya Bu. Kalian sudah ke rumah Bia ini belum? Tanya Bu Indri. Belum Bu. Nantilah gampang. Iya, tapi nanti ke sana ya. Iya Bu, pasti kok. Tenang saja. Dan singkatnya, malam harinya ba'da maghrib usai berjamaah di musola, Andre dan Nita lanjut berkunjung ke rumah saudara-saudaranya sekalian memberikan oleh-oleh untuk ponakannya. Usai kesana kemari, kini tinggallah Andre dan Nita berkunjung ke salah satu rumah bibinya yaitu Bi Aini, yang kini telah menjanda. Usai ditinggal mati oleh suami dan anak-anaknya, dia tinggal di rumahnya sendiri. Usai mengetuk pintu, Bi Aini pun muncul dan menyuruh keduanya untuk masuk. Nita juga memberikan oleh-oleh makanan yang dibelinya di kota. Namun anehnya, Bi Aini ini seakan-akan menatap Andre terlalu berlebihan dan bahkan memujinya kalau dia itu tampan. Nita pun hanya tersenyum kecut melihatnya. Pasalnya dia memang tahu semenjak kematian suaminya itu, kadang Bi Aini ini genit kalau ketemu laki yang menurutnya cakep. Hanya saja Nita tak menduga, karena gak mungkin juga kan Bi Aini bakalan kesemsem sama Andre. Pikirnya kala itu. Karena tak ingin berlama-lama di situ, Andre dan Nita pun kemudian buru-buru pamit karena malam sudah mulai larut. Dan setelah tiba di rumah, Nita mereka pun lanjut tidur setelah melaksanakan sholat Isya. Sementara di tempat Bi Aini, dia sudah benar-benar kesengsem sama Andre. Pasalnya Andre ini ganteng, kaya, tinggi dan royal. Sungguh kriteria yang banyak dicari wanita-wanita yang mau pengen hidup enak dan cepat. Sebenarnya dia sudah mengincar Andre sejak lama dan kali ini dia tak akan menyia-nyiakannya. Pada malam itu juga, Bi Aini pergi ke desa sebelah. Dia menemui mbah-mbah di sana yang adalah seorang dukun yang bernama Mbah Jawir. Setibanya di rumah dukun, yaitu Mbah Jawir, dia langsung mengetuk pintu dan muncullah seorang kakek tua. Permisi Mbah. Suara pintu terbuka. Kalian cari siapa? Ada keperluan apa datang kemari? Ujar Mbah Jawir. Ini Mbah, saya mau pelet seorang. Mohon bantuannya ya Mbah. Ya sudah, kita bicarakan saja di dalam ya. Silakan masuk. Akhirnya Mbah Jawir pun mempersilahkan dia masuk ke rumahnya dan di ruang tamu. Bi Aini lalu menjelaskan secara detailnya bahwa dia suka dengan seorang laki-laki yaitu suami keponakannya sendiri. Coba ceritakan semuanya. Jadi gini Mbah, saya itu punya keponakan, tapi keponakan saya sudah bersuami. Jadi saya suka sama suami keponakan saya Mbah, tapi dia sudah menikah. Makanya saya datang ke sini Mbah, mau minta tolong sama Mbah buat pelet dia, supaya dia tergila-gila dengan saya dan ninggalin istrinya Mbah. Jelas Bi Aini. Mbah Jawir pun mengangguk-angguk dan dia menyarankan menggunakan pelet minyak. Dan Mbah Jawir menyebutkan nominal 3 juta untuk membayar maharnya. Tapi kamu harus membayar dulu maharnya. Emangnya berapa Mbah maharnya? 3 juta saja. Ya udah, baik Mbah, saya setuju. Setelahnya Bi Aini pun langsung mengambil uang yang sudah disiapkan dari rumahnya dan diberikan langsung kepada Mbah Jawir. Ini Mbah, uangnya.
Setelahnya Mbah Jawir melakukan ritual sebentar. Dia memejamkan mata di depan dupa yang sudah menyala, sambil merapalkan beberapa mantra yang Bi Aini gak tahu artinya. Dia pun merinding saat melihat Mbah Jawir yang sedang melakukan ritualnya. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan ritual itu yang membuat suasana semakin mencekam dan mereka juga mencium bau kemenyan yang menyeruak. Kala itu Mbah Jawir tetap fokus. Padahal dia sangat ketakutan sekali apalagi saat ada sebuah asap yang datang. Kemudian asap itu berhenti di sampingnya Mbah Jawir. Namun dia tidak melihat apa-apa dari asap hitam itu. Mbah Jawir berkomat-kamit berbicara dengan sebuah asap hitam. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan. Dan beberapa saat kemudian, asap hitam itu pun kemudian menghilang. Bi Aini kemudian memberikan foto Andre yang sudah lama dia simpannya. Setelahnya Mbah Jawir melakukan ritual lagi. Saat itu Mbah Jawir langsung mengasapkan foto Andre di atas kemenyan yang mengasap, sambil berkomat-kamit membacakan mantra. Foto yang diasapkan itu juga disiram dengan sebuah minyak yang entah apa. Tapi Bi Aini mencium bau yang sangat busuk sekali ke dalam hidungnya. Bi Aini benar-benar merinding kala itu. Tapi di dalam benaknya dia ingin segera mendapatkan suami keponakannya itu. Terdengar suara gebrakan pintu dan jendela di rumahnya Mbah Jawir kala itu, yang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sesekali Bi Aini juga mengelus lengan tangannya karena merasa dingin dan merinding. Kemudian setelahnya, Mbah Jawir ini memberikan minyak pelet buat Andre dan menyuruhnya untuk menyampurkan ke makanan atau minuman untuk nanti ditelan oleh Andre. Ambil ini. Ambil minyak pelet ini. Untuk apa, Mbah? Tanya Aini. Nanti kamu campurkan ke dalam makanan atau minuman. Dan nantinya diberikan kepada suami keponakanmu itu. Baik, Mbah. Saya paham. Kalau begitu, pulanglah sekarang. Baik, Mbah. Saya pulang dulu ya, Mbah. Terima kasih banyak. Mbah Jawir pun mengangguk menjawab ucapannya Bi Aini dan dia langsung pergi. Usai paham, Bi Aini pun kemudian pulang dan setibanya di rumah, dia berencana akan memberikan minuman jus buah bikinannya untuk kemudian dicampurkan dengan minyak pemberian dari Mbah Jawir. Saat itu Bi Aini sedang duduk di ruang tengah sambil memikirkan caranya untuk memberikan minyak itu kepada Andre nanti. Gimana ya caranya biar aku bisa memberikan minyak pelet ini pada Andre? Gumamnya. Seketika Bi Aini pun terdiam sejenak dan dia memikirkan caranya hingga dia mempunyai idenya. Oh iya, nanti aku bikin jus saja. Terus aku campur minyak ini dan ku kasihkan semua buat orang-orang yang ada di rumah Mbah Indri. Ucapnya pada diri sendiri. Akhirnya karena malam itu Bi Aini yang sudah capek dia pun memilih untuk tidur. Sementara di sisi lain, benar saja usai Andre dan Nita pulang dan rehat malam itu, dia bermimpi ketemu dengan Bi Aini. Dalam mimpinya itu Aini ini kelihatan menggoda banget dan bahkan Andre sampai mimpi basah sama Aini kala itu. Namun saat mereka sedang melakukan hubungan di dalam mimpinya Andre itu, tiba-tiba saja wajahnya Aini mendadak menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan. Yaitu wanita sosok kuntilanak merah. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Bahkan rambutnya juga acak-acakan. Kedua matanya menatap tajam ke arahnya yang membuatnya dia terdiam kaku tubuhnya dan gemeteran. Andre pun berteriak. Ah! Bersamaan dengan teriakannya itu, Andre pun terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tidak beraturan. Jantungnya pun berdegup kencang. Nita yang ada di sampingnya mendengar teriakan Andre pun ikut terbangun kala itu. Kamu kenapa, Mas? Gak apa-apa, jawab Andre dengan cuek. Setelahnya Nita pun lanjut tidur lagi karena masih ngantuk. Sementara Andre bangkit mau ke dapur mengambil air putih karena haus. Di dapur Andre meminum sampai 2 gelas besar karena dia merasa haus sekali dan perasaannya tidak tenang. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya beberapa kali. Kok ada suara yang ketuk pintu jam segini? Gumamnya.
Karena saat itu waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun karena dia penasaran, akhirnya dia pun beranjak pergi ke depan membukakan pintunya. Tapi saat dia sedang berjalan menuju ke depan, tiba-tiba saja Andre dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Sesaat dia langsung menoleh ke belakang. Akan tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dia pun langsung merinding, tapi Andre tetap melanjutkan ke depan. Suara pintu dibuka. Ketika pintunya dibuka, Andre dikejutkan dengan sebuah asap yang mengepul berwarna merah di depan pintu. Dan perlahan asap itu berubah menjadi sosok kuntilanak merah yang sangat menyeramkan, sama seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Seketika tubuhnya langsung terasa kaku dan tidak bisa digerakkan saat melihat sosok kuntilanak itu. Hingga akhirnya Andre yang tidak kuat melihat sosok itu pun akhirnya ambruk pingsan. Andre ambruk pingsan di depan pintu sampai pagi hari. Saat subuh-subuh, Nita sudah bangun. Dia kehilangan suaminya yang sudah tidak ada di samping kasurnya. Mas Andre kemana ya? Tumben banget dia sudah bangun. Setelahnya Nita pun bangkit dan mencari keberadaan suaminya. Dia mencari ke sana kemari hingga akhirnya dia melihat Andre terkapar pingsan di ruang tamu. Ya Allah, Mas Andre! Karena dia tidak kuat membopong suaminya, akhirnya Nita pun langsung mengolesi minyak kayu putih itu langsung di ruang tamu. Mas, bangun mas. Beberapa saat kemudian, akhirnya Andre pun sadar dari pingsannya. Dan segera Andre didudukan di kursi ruang tamu. Bentar ya mas, aku buatkan teh hangat dulu. Segera saat itu Nita langsung ke dapur untuk membuatkan teh hangat buat suaminya. Subuh itu hawanya terasa dingin sekali yang membuat merinding. Tidak hanya itu, Nita juga mendengar ada suara wanita yang nyindet. Seketika Nita yang menunggu air masak, dia tambah bergidik ngeri. Tapi setelahnya suara itu pun akhirnya menghilang begitu saja. Dan segera setelah airnya masak, Nita kembali ke ruang tamu membawakan teh hangat. Akan tetapi setelah Nita sampai di ruang tamu, dia melihat suaminya senyum-senyum sendiri. Mas, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Oh, gak apa-apa. Ini, diminum dulu tehnya mas, masih hangat. Segera saat itu Andre pun menenggak perlahan-perlahan teh hangat yang sudah dibuatkan oleh Nita. Beberapa saat kemudian, Bu Indri dan Pak Usni pun bangun. Dan mereka menghampiri Andre dan Nita yang sudah ada di ruang tamu. Andre kenapa Nit? Tanya Bu Indri. Itu Bu, tadi aku nemuin dia pingsan Bu. Loh, kamu kenapa emangnya Andre? Gak apa-apa kok Bu. Mungkin Mas Andre kecapean Bu. Kan kemarin perjalanan jauh. Terus kita juga keliling-keliling ke rumah tetangga. Dan juga ke rumah saudara. Ya sudah, kamu istirahat saja Andre. Iya Bu, gampang. Akhirnya Nita pun melanjutkan aktivitasnya pagi itu. Begitu juga dengan Bu Indri dan Pak Husni. Sementara kala itu Andre masih rebahan. Karena masih pusing, namun di pikirannya itu dia masih terus kepikiran dengan Bi Aeni. Bahkan dia sampai senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Beberapa jam kemudian, Nita dan Bu Indri yang sudah selesai masak mengajak Andre dan Pak Husni untuk sarapan bersama. Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba saja terdengar ada suara yang mengetuk pintu. Segera saat itulah Nita membukakan pintunya. Suara pintu dibuka. Bi Aini, ada apa Bi? Ini, aku bawain jus buah untuk keluarga kalian. Duh, makasih banyak ya Bi. Ya sudah, ayo masuk ikut sarapan bersama. Benar saja Bi Aini esok paginya mampir ke rumah orang tuanya Nita dan membawa beberapa jus minuman. Akhirnya Bi Aini sekalian ikut sarapan di sana bersama-sama. Dan minumnya kala itu adalah jus pemberian dari Bi Aini. Dan untuk yang Andre sudah dikhususkan. Saat sedang makan, diam-diam Bi Aini ini melirik ke arah Andre yang dengan lahapnya meminum jus pemberiannya itu. Dalam hatinya Bi Aini tersenyum puas penuh kemenangan. Akhirnya, sebentar lagi kamu akan menjadi milikku Andre.
gumam Bi Aini. Saat itu mereka supaya mengusir keheningan dan tidak canggung ngobrol-ngobrol bersama. Usai sarapan selesai, Bi Aini ini buru-buru mau pamit pulang, katanya mau dagang. Memang selama ini Bi Aini ini jualan buah di pasar. "Mbak, aku pamit pulang dulu ya," ucap Bi Aini pada Bu Indri. "Mau berangkat ke pasar ya nih?" "Iya Mbak." "Ya sudah, sana hati-hati di jalan." "Iya Mbak, mari semuanya, aku pamit dulu." Setelah kepergian Bi Aini, tiba-tiba saja Andre menanyakan keberadaan lapaknya Bi Aini di pasar. "Emangnya Bi Aini lapaknya di sebelah mana?" tanya Andre. "Kamu kenapa nanyain itu sih Mas?" "Ya gak apa-apa, aku pengen beli buah." "Oh gitu. Ya sudah Andre, kamu beli buah sekalian. Soalnya stok di rumah juga sudah habis Dre," timbal Bu Indri. "Lapaknya ada di pojok pasar, sebelah barat Dre," imbuh Bu Indri. "Oh iya Bu, nanti aku kesana." "Aku ikut ya Mas." "Gak usah, kamu di rumah aja." "Emangnya kamu tahu jalannya?" "Tahu Dek, kamu tenang aja, aku mau sekalian jalan-jalan." "Ya udah deh Mas, kamu hati-hati ya nanti." Saat itu Andre pun langsung mandi, dan setelah mandi dia langsung berangkat menuju ke lapak buahnya Bi Aini yang berada di pasar. Beberapa saat kemudian Andre pun akhirnya sampai juga di pasar, dan dia langsung menghampiri Aini yang kala itu lapaknya masih sepi. Dia menggoda Aini dan membuat Aini seneng banget karena peletnya sudah bereaksi langsung. "Kamu cantik banget," ucap Andre. "Kamu bisa saja Andre. Kamu mau apa kesini?" "Aku mau beli buah, disuruh sama ibu." "Ya udah, silakan milih. Pilihin kamu saja." Akhirnya Aini pun langsung memilihkan buah untuk Andre. Namun saat sedang memilih buah, tangan Andre dengan lancang mengalus tangan Aini. Namun bukannya Aini marah, tapi dia malah seneng banget kala itu. Tapi saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba ada pembeli lain yang datang. Andre pun segera melepaskan tangannya. Setelah membeli buah, Andre pun segera pulang ke rumah takut dicariin oleh Nita. Namun sesampainya di rumah, Andre senyum-senyum sendiri. Ternyata dia chatan dengan Aini setelah tadi minta nomor HP-nya, dan membuat Andre jadi kepikiran terus dengan Aini. Dan singkatnya, sore harinya usai jalan-jalan ke sana kemari, Andre dan Nita pun kembali pulang, dan entah kenapa tiba-tiba Andre ini merasa pusing, dan dia pun memutuskan untuk tidur. Setelah bangun tidur, Andre langsung mandi karena dia merasa gerah sekali hari itu. Dia pun beranjak untuk mandi dengan air hangat. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba saja Andre dikejutkan dengan suara wanita yang menyindir dan sesekali memanggilnya, dan suaranya itu seperti suara Aini. "Mas, Mas, Mas Andre." "Aini, kamu di mana?" Hembusan angin kencang masuk melalui ventilasi kamar mandi dan membuat Andre merinding. Saat dia sedang berkaca di dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dia tiba-tiba saja melihat ada sosok kuntilanak di depan kacanya dengan wajah hancur dan kedua matanya melotot. Andre pun berteriak, "Ah! Kenapa Mas?" tanya Nita yang tiba-tiba membuka pintu kamar mandinya karena ternyata tidak dikunci oleh Andre. Nafas Andre terasa tidak beraturan. Jantungnya pun berdegup sangat kencang sekali. "Gak apa-apa," jawabnya Andre dengan gugup yang kemudian beranjak ke kamar. Dan malam harinya, Andre ini tiba-tiba kepikiran Bi Aini mulu. Bahkan tadi sempat mimpi dengannya. Malam itu Andre yang sedang tidur, tiba-tiba saja dia bermimpi didatangi oleh Aini. Kala itu Andre melihat Aini begitu sangat cantik dan datang menghampiri ke dalam kamarnya. Tubuhnya sangat menggoda sekali. Dengan tubuh yang seksi, apalagi janda yang sudah jelas sudah berpengalaman, membuat Andre sangat ngiler. Saat itu perlahan-lahan Aini berjalan mendekat ke arahnya Andre. Andre pun semakin deg-degan. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya melakukan hubungan. Anehnya di dalam kamar itu Andre tidak bersama dengan Nita.
hingga akhirnya mereka terhanyut dalam suasana dan mereka sangat menikmati permainannya. Akan tetapi sesaat kemudian, Andre dikejutkan dengan sosok Aini yang tiba-tiba berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Hingga akhirnya Andre pun terlonjak bangun saat itu karena ketakutan. Saat bangun, kala itu Andre nafasnya tidak beraturan dan jantungnya pun berdegup kencang sekali. Keringat dingin pun membasahi tubuhnya hingga akhirnya dia pergi ke dapur terlebih dahulu untuk ambil air putih. Dan usai terbangun, Andre alasan mau jalan keluar sendiri malam-malam. Dan ternyata dia diam-diam menemui Bi Aini. Dan semenjak itu, selama menginap di situ, Andre ini sering curi-curi waktu bertemu sama Bi Aini dan bahkan cecetan. Sikapnya menjadi cuek pada Nita dan selalu menyalahkan Nita atas hal-hal sepele yang terjadi. Dan singkatnya, Andre pun pergi bareng Aini dan parah mereka tidak langsung pulang. Andre mengajak keliling jalan Aini dengan mobilnya. Bahkan sampai diajak ke mall untuk berbelanja. Andre ini mendadak manja banget sama Aini. Dan tiba-tiba dia ngungkapin rasa sukanya itu. Dan hari itu Aini resmi jadi pacar gelapnya Andre. Setelah mengantarkan Aini pulang ke rumah, Andre pun segera pulang ke rumah malam itu. Namun di perjalanan pulangnya, dia yang sendirian di dalam mobil tiba-tiba saja dia merinding. Dia mendengar ada suara wanita yang memanggil namanya di belakang. Andre. Sontak Andre pun menoleh ke belakang joknya. Akan tetapi saat dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia pun fokus mengemudikan mobilnya lagi. Tidak menghiraukan suara tadi karena pikirnya dia sedang berhalusinasi saja. Namun saat dia mencoba fokus mengemudikan mobilnya, tiba-tiba saja di depan jalan dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang melintas cepat begitu saja. Apa itu tadi? Gumamnya. Untungnya dia tidak oleng. Kalau oleng bisa jadi dia terjadi kecelakaan. Akan tetapi setelahnya di dalam mobilnya itu dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan baunya itu seperti bau bangkai tikus. Saat itu dia mencoba melihat ke arah spion yang ada di bagian tengah. Dan saat dilihat, betapa terkejutnya dia melihat di belakangnya itu ternyata ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Andre pun lalu berteriak, "Ah!" Dia pun gemeteran langsung, nafasnya terasa sangat memburu ketakutan. Namun dia tetap melanjutkan perjalanan dalam keadaan gemeteran dan keringat dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh lagi ke belakang. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Dan akhirnya dia pun sampai di rumah. Kala itu Nita sudah tertidur pulas, Andre pun ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, dia pun keluar, akan tetapi saat membuka pintu kamar mandinya, betapa terkejutnya dia. Tepat di hadapannya itu ada sosok kuntilanak yang dia lihat tadi di dalam mobilnya. Andre yang sudah benar-benar lelah dan takut akhirnya ambruk pingsan. Pada esok paginya dia ditemukan oleh Nita. Dan setelah sadar, Andre benar-benar cuek sekali dengan Nita. Hingga puncaknya suatu malam, satu hari sebelum kepulangannya mereka ke kota. Mungkin karena efek pelet Bi Aini, yang entah kenapa tiba-tiba Andre ini mendadak kerasukan dan teriak-teriak gak jelas. Bu Indri dan Pak Usni pun akhirnya memutuskan untuk manggil seorang ustadz yang bernama Ustadz Fajar. Beberapa saat kemudian, Ustadz Fajar pun datang dan setelahnya dicek dengan mata batinnya oleh Ustadz Fajar. Dengan fokus Ustadz melihat raganya Andre. Dan setelah dicek dengan mata batinnya, ternyata Andre ini memang kena guna-guna pelet dari seorang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ustadz? Suami saya kenapa? Tanya Nita karena penasaran. Setelah saya lihat, Mas Andre ini sudah diguna-guna. Maksudnya Ustadz, Mas Andre sudah dipelet oleh seseorang. Akhirnya Nita meminta tolong kepada Ustadz Fajar untuk disembuhkan. Ustadz, saya meminta tolong Ustadz, tolong sembuhkan suami saya, supaya dia tidak tergoda sama wanita itu lagi Ustadz. Baik Mbak, kalau gitu saya minta tolong ambilkan air putih segelas. Baik Ustadz. Segera saat itu Nita beranjak ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih.
Dan beberapa saat kemudian dia kembali membawakan segelas air putih itu kepada Ustadz Fajar. "Ini Ustadz, air putihnya." Setelah Ustadz Fajar pun langsung membacakan doa-doa pada air itu. Namun Andre ini mendadak marah dan memarahi Ustadz Fajar yang sedang membacakan doa. Akan tetapi berhasil dipegangi oleh Pak Husni meskipun masih meronta-ronta. Hembusan angin kencang saat itu masuk ke dalam ruangan yang membuat semua merinding. Apalagi Andre yang mengerikan membuat malam itu semakin mencekam. Andre pun berteriak, "Ah! Ah! Anak ini sudah menjadi milikku." "Kau siapa? Dia sudah beristri. Kenapa kau mengganggunya?" "Aku cinta sama anak ini." "Siapa yang menyuruhmu?" "Bukan urusanmu." Saat itu Ustadz Fajar semakin kencang doanya, yang membuat Andre semakin meronta-ronta tidak karuan kala dibacakan doa. "Pergi! Pergi! Pergi kalian semua! Atau aku acak-acak semua isi rumah ini!" Suara jendela dan pintu rumahnya itu menggebrak-gebrak dengan sendirinya. Pak Husni dan Nita semakin kuat memegangi tubuh Andre yang meronta-ronta ingin lepas seakan ingin mengacak-acak rumahnya. Akhirnya Ustadz Fajar dengan segera mengusap dari dada ke atas kepala Andre dan kemudian menotok punggungnya. Saat itu tubuh Andre mendadak menjadi kejang-kejang tidak karuan, dengan kedua matanya yang melotot tajam bahkan lidah yang menjulur ke depan. Mendadak Andre ini langsung muntah-muntah dan mengeluarkan darah bercampur kopi bubuk. Saat itu Andre pun mendadak jadi lemas dan linglung. Dia tidak sadar atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Setelahnya Andre pun diberikan air doa tadi dan diminumnya. "Silakan Mas Andre, minum air putihnya." Segera Andre pun menenggak segelas air putih itu secara perlahan-lahan sampai habis. Alhamdulillah, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Mas Andre sudah berhasil diusir. "Saya kenapa, Pak?" "Mas Andre sudah terkena pelet, Mas, dari seseorang." "Astagfirullahaladzim. Siapa yang sudah melakukan itu, Pak Ustadz?" "Yang jelas orangnya itu masih saudara kalian," jawab Ustadz Fajar. "Dek, aku minta maaf ya, Dek. Kalau selama ini aku sudah nyakitin kamu. Tapi aku tidak sengaja, Dek. Aku minta maaf." "Iya Mas, kamu gak salah kok. Ini juga kan karena kamu diguna-guna. Aku gak apa-apa Mas." "Terima kasih ya Ustadz, sudah membantu saya." "Iya Ustadz, terima kasih banyak ya, sudah menyembuhkan suami saya." Ibu Nita. Usai sedikit lebih tenang, Ustadz Fajar menuturkan kalau pelakunya masih kerabat dengan Andre dan Nita. Namun Ustadz Fajar tak menyebutkan namanya siapa. Hanya saja pelakunya nanti akan sakit-sakitan setelah ini. Nanti kalian pasti akan tahu sendiri orangnya yang sudah melakukan itu, karena nanti dia akan sakit-sakitan setelah ini. Setelahnya Andre dan Nita mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya itu, dan Ustadz Fajar pun kemudian lanjut pulang ke rumah. "Baik Ustadz, terima kasih atas bantuannya." "Sama-sama. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelahnya Ustadz Fajar pun berpamitan pulang dengan Nita dan Andre serta kedua orang tuanya. "Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya semuanya." "Iya Ustadz, hati-hati ya." "Pesan saya, nanti kalian semua harus rajin membaca tadarus Al-Quran dan perbanyaklah ibadah supaya terhindar dari hal yang demikian lagi." "Baik Ustadz." Alhamdulillah semenjak saat itu Andre kembali pulih seperti semula. Dan singkatnya, dan semenjak kejadian itu, atas saran dari Bu Indri dan Pak Husni, Andre disuruh pulang malam itu juga ke kota. "Sudah sana, kalian siap-siap, kemasi barang-barang dan pulang sekarang juga. Takutnya terjadi hal seperti itu lagi." "Iya Bu." Akhirnya saat itu Andre dan Nita langsung bersiap-siap mengemasi barang-barangnya untuk pulang ke kota. Andre juga sudah meminta maaf sama Nita
Dan untungnya Nita bisa memakluminya karena memang bukan salah suaminya. Setelah semuanya sudah dikemasi, Andri dan Nita pun berpamitan pulang kembali ke kota. Pak, Bu, kita pulang ke kota dulu ya. Maaf kalau selama di sini kita sudah merepotkan. Gak merepotkan sama sekali. Sudah sana, kalian hati-hati ya di jalan pulangnya. Jangan lupa selalu berdoa. Iya, Bu. Segera Andre pun memanaskan mobilnya dan menata koper ke dalam bagasi. Setelahnya mereka segera beranjak pergi. Dan setibanya di kota, Andre dan Nita lebih giat lagi dalam beribadah dan tadarusan di rumah untuk membentengi diri dari hal-hal semacam itu. Dan beberapa hari setelahnya, Andre dan Nita mendapatkan kabar dari kampung kalau Bi Aini ini sakit-sakitan. Saat malam hari, Aini sedang duduk sendirian di dalam kamarnya. Dan dia kepikiran Andre terus sampai tidak doyan makan sama sekali. Malam itu Aini melamun sambil senyum-senyum sendirian memikirkan wajah tampaknya Andre. Dia benar-benar merasa kangen sekali dengan Andre. Tapi karena dia dipecat dari kantor, akhirnya dia di rumah saja dan tidak bisa ketemu sama Andre. Saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin yang kencang yang masuk kamar melalui jendela yang saat itu terbuka. Sehingga Aini pun terperanjat kala jendela itu menggebrak karena angin kencang yang datang. Saat itu tiba-tiba mendengar ada suara wanita yang sedang menyindir. Karena penasaran, Aini pun menghampiri sumber suara itu yang ada di balik jendela. Dan saat itu dia melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri membelakanginya. Mbak lagi apa ya? Tanya Aini. Sesaat kemudian sosok wanita itu pun menoleh ke arahnya Aini. Dan betapa terkejutnya dia melihat sosok wanita itu yang ternyata sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Aini pun teriak. "Ah!" Akhirnya saat itu juga Aini ambruk pingsan di kamarnya malam itu sampai pagi hari. Dan keesokan paginya, Aini pun sadar dan dia masih terasa pusing karena kepalanya terbentur lantai. Saat dia terbangun, dia langsung manggil-manggil nama Andre sambil ketawa-ketawa sendiri. Padahal saat itu Aini masih mengalami sakit-sakitan. Tubuhnya bintik-bintik bau busuk dan kepalanya sering pusing bahkan muntah darah. Katanya usai diinterogasi sama keluarga, Bi Aini pun mengakui perbuatannya dan dia dimaki habis-habisan sama Bu Indri dan Pak Husni. Namun Bi Aini berkata dirinya mau bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan dia bersumpah, kalau misal mengulanginya lagi, nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya Bi Aini pun kemudian dibantu disembuhkan juga oleh ustadz yang didatangkan ke rumah saat itu. Semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertebal iman dan ibadah kita agar terhindar dari perbuatan seperti itu. Jangan pernah mempunyai pikiran untuk merebut laki-laki lain hanya demi kepentingan pribadi dan membuat orang lain mendapat penderitaannya. Apalagi sampai menyakiti orang yang masih termasuk saudaranya sendiri dengan cara berkhianat dan cara yang zalim. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.